Pemirsa, sedot lemak atau liposuction merupakan prosedur pembedahan yang menggunakan teknik penyedotan untuk menghilangkan lemak di area tertentu, seperti perut, paha, hingga lengan dalam waktu singkat. Biasanya, tindakan bedah ini menjadi alternatif untuk menghilangkan lemak yang sulit diatasi dengan diet dan berolahraga, serta memperoleh estetika tubuh yang diinginkan hingga gangguan kesehatan akibat jumlah lemak berlebih di tubuh. Tindakan operasi sedot lemak banyak tersedia di rumah sakit ataupun klinik kecantikan, serta dikerjakan oleh para pakar berpengalaman dengan risiko ringan, sedang, hingga berat. Namun belum lama ini, media sosial diramaikan atas kabar meninggalnya seorang artis, Nani Darham, yang diduga akibat malpraktek operasi sedot lemak. Oleh dokter kandungannya, Nani disarankan melakukan tindakan bedah kecantikan itu setidaknya 6 bulan setelah bersalin. Namun setelah berkonsultasi ke klinik kecantikan, ia tergiur untuk segera menjalani bedah kosmetik itu karena disebut sebagai operasi ringan dan bisa dilakukan dengan bius lokal. Lantas pemirsa, apa saja yang harus dipahami sebelum kita mempertimbangkan untuk menjalani operasi sedot lemak? Hidup Sehat akan menjelaskannya untuk pemirsa di rumah. Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Eni Tarlin dan juga rekan saya Dr. Boyke Dianugraha. Yes, Dr. Boyke kali ini kita Alhamdulillah sehat kita sehat ya. Pemirsa juga mesti sehat meskipun musim hujan ya. Betul sekali nih ya. Dan juga nih kita kemarin sempat dihebohkan nih ya publik ya, dengan adanya suatu kejadian yang tentunya kita tidak ingin sekali itu terjadi ya. Yaitu kejadian di mana sedot lemak mengakibatkan betul kematian pada seorang artis ya, dan itu tentu saja membuat kita harus berpikir ya bahwa aman nggak sih sedot lemak ini? Betul gitu sekali. loh. Nah makanya nih bagaimana prosedur yang tepat dan juga siapa saja sih yang boleh dan juga tidak boleh melakukannya. Sudah terhubung kita dengan Dr. Gwendy Anikos, spesialis bedah plastik. Halo Dr. Pagi, Gwendy. Dr. Gwendy. Halo Dr. Gwendy. Gimana kabar? Selamat pagi. Udah lama nggak ketemu nih. Iya dulu sama-sama di rumah sakit Darmadugraya. Iya betul. Udah lama banget. Dr. Gwendy gimana kabarnya? Sehat dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sehat. Alhamdulillah sehat. Nah ini meskipun kita ngobrolnya agak jauh tapi tetap dekat ya nih ya. Karena sekarang tuh banyak sekali pertanyaan-pertanyaan nih dari publik. Bagaimana sih sebenarnya prosedur dari sedot lemak itu sendiri nih dok? Karena orang tuh pengennya instan melulu nih. Ibu-ibu semuanya pengen instan, gak mau olahraga, gak mau jaga makanan, pengennya langsung sedot. Gimana silakan, nih dok? Dokter. Iya, seharusnya kan memang yang diutamakan yaitu adalah diet dan olahraga. Nah, kalau keduanya nggak sukses, orang datang ke kita berusaha untuk mendapatkan hasil yang instan. Hasil yang instan itu tentu dengan berpikir bahwa dengan mengambil lemak, maka berat badannya akan berkurang. Memang betul lemak yang akan diambil itu berapa banyak jumlahnya itu akan signifikan dengan jumlah berat ya. Kalau 1 liter kira-kira kurang lebih dengan 1 kilo. Nah, prosedur yang dilakukan itu dengan cara mengambil lemak yang ada di badan. Itu di mana saja bisa. Mulai dari pipi, bisa dari dagu, sampai ke arah lengan, punggung, tangan, dan lain-lain. Sampai ke daerah kaki, betis dan pergelangan kaki. Begitu Mbak. Oke, nah dokter, apakah ada orang yang memang tidak boleh atau tidak bisa dok melakukan yang namanya sedot lemak? Sedot lemak itu mungkin ada kriterianya, yaitu memang kalau pasiennya obes ya, kalau dia obes ya sebaiknya bukan kandidat yang baik, itu salah satu dari sisi pasiennya. Kalau dia memang tidak sama sekali tidak termotivasi untuk menurunkan berat badan, mungkin kita akan berpikir untuk melakukan sedot lemak. Tetapi suatu keadaan tertentu seperti misalnya konsumsi obat-obatan, misalnya memakai obat pengencer darah, nah kita stop dulu. Ya, kemudian kita misalnya orang yang hipertensi berat, kemudian mungkin ada penyakit-penyakit jantung dan diabetes dan penyakit-penyakit lainnya. Yang mungkin menjadi kontraindikasi atau memang sebaiknya tidak dilakukan suatu tindakan pengambilan lemak.
Oke. Tetapi yang pasti itu Dok, kita harus evaluasi dulu sebelumnya. sering kali kan ada paket tuh, dengan dokter melahirkan tuh sekalian disesar, sekalian pada saat itu disedot lemak. Itu kira-kira gimana, Dok? Nah, kalau sesar ini kan problemnya adalah masih besarnya rahim, Dokter Boyke. Iya. Ya kan? Nah, kemudian kita itu sebenarnya batas atas dan batas bawah daripada posisi otot itu kita nggak tahu karena kedorong oleh uterus yang besar. Iya. Jadi sebaiknya memang kalaupun mau dikerjakan bukan di daerah perut, tetapi di daerah pinggang dan sekitarnya. Itu masih relevan. Tetapi kalau kita masih masuk ke di daerah perut bagian atas, ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu kita tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimum karena memang uterusnya masih besar. Iya. Ya, masih gede banget ya. Kalau begitu diambil waktu ditutup itu masih besar dan dia turun itu mengecil sampai 6 sampai 2 bulan, 6 minggu sampai 2 bulan. Kurang lebih. Iya. Oke, nah jadi kalau misalnya nih dokter, ini pasti publik juga bertanya-tanya nih dok, setelah melahirkan itu sebenarnya bisanya kapan dok melakukan Waktu prosedur terbaiknya ini? loh dok, waktu terbaiknya 6 bulan kah? 40 hari kah? Ya, kalau uterusnya udah mengecil dan kemudian kita yakini bahwa kecil pasti dan kemudian tidak ada gangguan terhadap diastasis daripada ototnya. Jadi ada fasi di otot rectus abdominis, itu kan ada fasianya, ada yang mengendor atau tidak. Dan kemudian ada proses penyembuhan luka yang sudah sempurna, maka di atas 3 bulan itu memang dibolehkan. Nah, yang terbaiknya sebenarnya antara 3 bulan sampai 6 bulan. Tapi sebelumnya boleh saja selama itu memang proses penyembuhan lukanya sudah bagus. Dan memang sudah diperiksa tidak ada diastasis, tidak ada pengelembungan perut karena memang kelemahan daripada dinding otot perut. Oke, jadi sebenarnya harus dicek kembali, ya. Jadi nggak bisa langsung orang, aku mau ikut paket. Aku mau ini, aku mau ya, itu ya. Jadi betul-betul nanti dokter bedah keadaannya. plastiknya juga akan memberikan saran-saran setelah 3 bulan, setelah rahimnya mengecil, pinggangnya dan sebagainya betul, ya dok ya. Betul. Nah dok, ini tadi itu saya sempat mendengar nih katanya kontraindikasinya malah justru orang yang obesitas malah nggak boleh. Padahal sebenarnya orang obesitas kan justru paling pengen tuh. Justru yang paling pengen gitu kan. Nah itu seperti apa dok? Tapi jangan dijawab dulu, sesaat lagi kita akan bahas. Saya tetap di Hidup Sehat. Pemirsa, masih di Hidup Sehat dan masih membicarakan mengenai amankah melakukan sedot lemak. Yes, masih terhubung bersama Dokter Gwendy, spesialis bedah plastik ya. Tadi ada pertanyaan loh yang mau dijawab. Betul sekali. Dokter Gwendy masih terhubung ya dok? Masih. Ya. Oke. Nah, Dokter Gwendy tadi kan Dokter Gwendy sempat ngasih tahu kita bahwa yang namanya orang obesitas itu malah tidak boleh melakukan sedot lemak. Padahal kan lemaknya malah justru paling berlebihan. Dan paling banyak meminta tuh biasanya mereka. Betul. Ya kan? Nah itu boleh tolong dijelaskan nih dokter. Obesitas itu berarti kan bukan overweight ya. Kalau overweight mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau obesitas itu kelebihan lemak yang berlebihan, karena berat badannya juga berlebih. Tapi sebenarnya tujuan dari sedot lemak itu adalah untuk membentuk badan yang ideal. Jadi bukan mengurangi berat badan, bukan mengambil lemak sebanyak-banyaknya. Banyak orang yang bilang, wah kita harus mengambil lemak sebanyak-banyaknya. Enggak, yang tujuan utama dari sedot lemak itu adalah membentuk badan yang ideal. Bukan seberapa banyak lemak yang mau diambil. Karena kalau seberapa banyak lemak yang diambil itu salah konsepnya. Konsep pertama adalah bentuk badan yang ideal. Gitu loh Mbak Dr. Renit. Oh, jadi berarti ini seperti body contouring gitu ya. Kalau kita di makeup kan makeup harus contour jadi gitu kan. Jadi nanti setelah disedot jadi bagus. Betul. Berarti ini hanya pengambilan lemaknya ini hanya di area di bawah kulit saja ya dok ya? Di bawah atau lemak jahatnya gimana? Di mana lemak itu berlebih. Jadi kalau seluruh tubuhnya berlebih ya repot kita. Bentuknya tetap aja tidak akan bagus karena tujuan utama itu bukan kurangi berat badan. Juga bukan mengurangi, bukan bikin orang itu kurus, enggak, salah. Nah jadi ini hanya dilakukan area-area tertentu aja area kali ya. Tertentu. Nah ngomong-ngomong soal area nih dok, apakah boleh dilakukan di beberapa area dalam satu waktu dok?
Oh boleh, kalau itu memang di beberapa area itu dan jumlah volume yang diambil itu tidak terlalu banyak, boleh-boleh saja. Jadi, misalnya kita mau ngambil daerah tangan, perut, kaki, tapi volumenya nggak terlalu banyak, ya boleh sekaligus. Oke, volume tidak terlalu banyak itu ada seberapa banyak kah? sih? Ya. Berapa persen dari berat badan kita yang boleh kita ambil? Ya, biasanya kita hitung 10% daripada kadar lemak yang ada di badan. Itulah 10 maksimal. kilo. Misalnya misalnya kita bisa ngambil sampai 10 liter, 1000 cc atau 10 liter boleh. Kalau memang kadar lemaknya memang cukup tinggi. Tapi kalau orangnya kurus, kalau kita ngambil 5 liter ya habis semua itu energinya, karena itu kan adalah energi di badan. Nanti pasiennya malah shock gitu loh. Resikonya apa dok kalau kita sampai kelebihan mengambil lemak di badan kita? Yang pasti kita kehilangan energi yang berlebihan ya, karena tiba-tiba disedot seperti orang lari maraton. Lari maraton 42 kilo, dia harus loading. Setelah 42 kilo itu bisa kurang 2-3 kilo ke berat badan. Nah, kalau kita mengambil 5 liter, artinya kan kurang lebih 5 kilo berat badan. Dan dia butuh energi, oleh karena itu harus digantikan segera. Mungkin dengan cairan infus, dengan cairan pemberian makanan yang banyak, yang pada saat setelah dilakukan sedot lemak, maka dia harus mendapatkan makanan input yang banyak untuk menggantikan yang sudah dikeluarkan. Dok, gitu, resikonya apa sih dok sampai kok berujung dengan kematian? Ya, apa ada efek sampingnya? Apa efek sampingnya segitu berat dengan melakukan sedot lemak itu? Efek samping itu bisa terjadi apa saja, ya. Sedot lemak kalau memang tidak dalam pengawasan yang tidak baik, misalnya kalau di daerah perut bisa tembus sampai ke bawah dan itu bisa meningkatkan efek samping itu kan bisa dikurangi dengan cara teknik yang baik. Teknik kemudian, ya? Kemudian kemungkinan emboli itu kan bisa terjadi di mana saja, bukan karena sedot lemak, karena emboli itu bisa terjadi pada saat kita menyayat pun, maka pembuluh darah itu bisa dimasukkan oleh lemak yang masuk ke dalam pembuluh darah. Tapi kejadiannya itu angkanya pun sangat kecil. Dok, boleh jelaskan nggak mengenai emboli itu agar pemirsa di rumah bisa tahu emboli itu apa? Termasuk salah satu daripada resiko sedot lemak. Ya, emboli itu adalah lemak yang masuk ke dalam pembuluh darah yang kecil. Oke. Ya, kalau pembuluh darah besar kan tidak ada di daerah sekitar di daerah subkutan itu, ya, di bawah lemak itu tidak ada pembuluh darah yang besar. Yang ada itu adalah pembuluh darah kecil-kecil yang kemungkinan masuk dan itu akan jadi sumbatan sementara sifatnya kalau dia memang kecil dan berhenti di satu tempat. Kalau itu ada gejala, misalnya sesak nafas dan lain-lain, nah mungkin itu adalah embolinya masuk ke paru. Kalau misalnya embolinya masuk ke dalam daerah yang lain, itu ada gejala-gejala tertentu. Tapi kemungkinan yang terjadi, kalau menurut data statistik, itu sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali ya. Kecil sekali, oke. Nah, dan kita mesti ngapain? Ya betul, dengan segitu banyak risikonya nih dok ya, tapi itu pasti banyak pertanyaan nih dok. Permanen apa enggak? Permanen apa enggak nih, karena kan risikonya begitu kita udah melakukan gitu ya, risikonya tinggi. Apa masih terus bisa kembali lagi? Tetap badannya tetap segitu aja atau nanti akan bisa kembali lagi nih dokter. Tapi jangan dijawab dulu, sesaat lagi kita akan kembali tetap di Hidup Sehat. Kita kembali di Hidup Sehat pemirsa, masih bersama kami Dr. Gwendy, spesialis bedah plastik. Dan kita tadi ada pertanyaan nih, apakah kalau misalnya setelah sedot lemak hasilnya akan permanen atau bisa balik lagi nih dok? Silahkan langsung dijawab. Oke, jadi kalau setelah sedot lemak artinya bentuk badannya udah ideal, ya jangan gain weight lagi, jangan nambah berat badan lagi, ya tentu harus ada maintenance. Ya, jadi harus dengan maintenance yang baik, yaitu ke dokter gizi, kemudian melakukan tindakan olahraga, karena input dan outputnya harus seimbang. Jadi inputnya adalah diet, sedangkan outputnya adalah suatu exercise. Nah, itu harus dipertahankan. Kalau nambah badan lagi, ya lemak akan nambah lagi di semua tempat. Oke, dok. Terus jadi berkali-kali dong disedotnya kalau nambah lagi, dok? Ya, itu berarti pasiennya tidak terindikasi dengan baik. Nah,
kalau tetap tidak harus diet ya, edukasi harus dengan maintenance. Jadi harus maintenance Oke, juga. nah dokter ini untuk usia nih dok, kalau Iya, misalnya di usia atas berapa yang 45 boleh? tahun ke atas itu apakah masih boleh dok? Ya, usia Oh, itu udah sebenarnya nggak ada tahu. batasan. Yang penting remaja. Yang penting dari remaja, begitu sudah dimulai dewasa muda, misalnya 20, 21 tahun, atau 18, atau berapapun, itu sudah boleh dilakukan tindakan. Kemudian masalah usia sampai tua juga boleh. Yang penting adalah kontur kulitnya masih dimungkinkan nggak untuk dipertahankan. Oke. Misalnya sudah keriput, kemudian masih minta disedot lemak, ya bentuk keriputnya makin berlebihan kan. Oke. Karena memang dia kulitnya Terima udah kasih kelebihan. dok. Dok, tapi kasih tips dulu dong dok buat pemirsa-pemirsa TV One Hidup Sehat supaya mereka mendapatkan pengetahuan kalau mau sedot lemak tuh mesti gimana. Ya, yang pasti harus mengerti dulu tujuan daripada sedot lemak. Jadi kalau datang ke rumah sakit ataupun ke klinik, di konsep di awalnya sudah ngerti bahwa tujuannya adalah untuk membentuk badan yang ideal. Kemudian pastikan bahwa sarana dan prasarananya cukup. Oke. Dan tempat yang dokter tepat. Kemudian harus tahu bahwa memberitahu bahwa ada penyakit-penyakit penyerta ada di badannya, misalnya Oke. diabetes yang Dok, baik dok, terima kasih ya dokter Gwendy, sukses selalu ya. Yes, dan pemirsa Oke, jangan lupa. terima kasih banyak dokter Terima Boyke. kasih dokter Gwendy. Nah semoga Terima kasih. ini ya udah clear ya, Udah clear semua sudah ya, clear ya mengenai informasinya. sedot Dan lemak juga ini. jangan lupa nih selalu nonton Hidup Sehat TV One tiap hari Senin sampai Jumat jam 9.30 pagi hanya di TV One. Saya Dr. Enita Arlin. Dan saya Dr. Boyke Dianugraha. Indonesia Hidup Sehat. Sehat. Bye bye.